Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Harlis, melanjutkan untuk sinopsis buku yang kedua, yaitu buku Ajar Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini lengkap dengan kerangka pokok bahasan 16 kali pertemuan sesuai RPS dan silabus, rencana pembelajaran semester dan silabus termasuk latihan soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini saya tahun 2018 buatnya. Buku Ajar Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini diterbitkan oleh Rafika Tama. Terbitnya Februari 2018, kemudian saya revisi Februari 2019, itu ada jurnal. ISBN-nya adalah 9786026850843. Ini sama sebenarnya. 3 buku ini memang saya buat sendiri. Selain kewirausahaan, manajemen sumber daya manusia, dan perilaku keorganisasian. Kita buat memang ini sebagai buku wajib ketika saya mengajar. Jadi mahasiswa harus memiliki buku wajib ini, dan ini sudah RPS dan silabusnya sudah disetujui oleh kampus. Jadi saya sudah diperbolehkan menggunakan buku tersebut. Buku ini dianggap untuk diharapkan untuk memudahkan mahasiswa, hanya khusus satu buku saja ini. Meskipun perlu membaca lagi buku tambahan ya. Harapannya itu jadi lebih mengirit gitu kan. Nah, ini kita pakai pertemuan satu. Pertama biasa ada kata pengantar, silabus. Terus pertemuan satu itu konsep, proses, atau ruang lingkup, tantangan, dan peran MSDM dalam organisasi. Kita angkat subbabnya adalah konsep MSDM, proses dan ruang lingkup MSDM, tantangan MSDM, selanjutnya MSDM dan perannya dalam organisasi. Pertemuan 2 adalah analisa pekerjaan atau job analysis, dan desain pekerjaan atau job design. Tentu saja analisa pekerjaan dan desain pekerjaan itu menjadi subbab. Pertemuan ketiga adalah proses perencanaan strategik dan human resources planning. Proses perencanaan strategik, human resources planning, atau perencanaan SDM. Pertemuan keempat, proses alternatif dan metode rekrutmen. Proses rekrutmen, alternatif perekrutmen, metode perekrutan. Pertemuan kelima, seleksi karyawan, tes seleksi, dan wawancara kerja. Seleksi karyawan, tes seleksi, wawancara kerja. Ini mahasiswa sudah pernah punya pengalaman itu, seleksi, ya, jika yang sudah pernah mengelamar. Jadi seleksi ya, pertemuan 6-nya jalur orientasi, training, dan pengembang karyawan. Biasa kalau sudah menjadi karyawan, tentu saja kita mendapat pelatihan ya, untuk mengembangkan karyawan. Kemudian konsep kompensasi finansial, tunjangan, dan kompensasi non-finansial. Biasanya kalau konsep-konsep kompensasinya itu beda-beda antar perusahaan, tapi selalu mengacu pada undang-undang ya, undang-undang ketenagakerjaan. Kompensasi biasanya berhubungan dengan upah. Kalau yang non-finansial biasanya itu mungkin insuran kesehatan atau misalnya sekarang BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan itu untuk pensiunan ya, Terus kemudian ada soal UTS. Yang semester keduanya adalah manajemen dan penilaian kinerja, dan penilaian kinerja. Pertemuan ke-10 adalah manajemen karier dan perencanaan karir. Kita merencanakan karir kita apa ya. Karena kita harus mulai sekarang harus memulai. Ini keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Kita harus K3-nya, kita harus ketahui karakteristik dan peran keselamatan kerja karyawan. Komitmen, manajemen, dan keamanan. Ketika menjadi karyawan, kita harus mengerti itu tata tertibnya, SOP-nya ya. Pertemuan 12 serikat pekerja dan perundingan bersama hubungan kekaryawanan. Di sini kalau misalnya buruh itu atau staf itu
ada selisih paham, itu kita ada syarikat ini. Pertemuan ke-13 adalah keselamatan dan kesehatan kerja, konsep produktivitas kerja, visi dan misi, strategi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Ini biasanya kalau K3 kebanyakan kan di pabrik itu biasanya itu perlu banget itu, karena banyak alat ya. Pertemuan ke-15 adalah di MSDM dalam bisnis global, terus pengembangan MSDM global. Pertemuan ke-15 adalah knowledge management dan learning organization. Baru terakhir adalah UAS. Silabusnya ini MSDM biasanya ekonomi ya, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bobot SKS-nya jadi 3 SKS. Perkuliahan MSDM ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan kompetensi dalam pengelolaan SDM, mampu memahami dan menganalisis isu-isu dan permasalahan dalam MSDM secara komprehensif, serta mampu mengimplementasikan ilmu MSDM dalam kegiatan organisasi bisnis perusahaan serta mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi oleh MSDM dalam melaksanakan kegiatan perusahaan atau bisnis yang terus-menerus berkembang, baik secara lokal, nasional, dan internasional. Tujuannya apa sih pembelajarannya itu? Nah, perkuliahan MSDM dasar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kompetensi kepada mahasiswa tentang pengelolaan SDM dalam organisasi bisnis atau perusahaan yang terus-menerus berkembang, baik secara lokal, nasional, internasional. Mampu memahami, menganalisis isu-isu dan permasalahan dalam SDM secara komprehensif, dan mampu mengimplementasikan ilmu SDM dan kegiatan organisasi atau bisnis, serta mengimplementasikan berbagai kendala yang dihadapi oleh SDM dalam melaksanakan kegiatan perusahaan atau bisnis. Nah, isi dijelaskan di sini bahwa perkuliahan akan membahas beberapa pendekatan dalam MSDM. Tujuan, fungsi, dan peran SDM, analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, recruitment, seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian kinerja, kompensasi, tunjangan, dan imbalan non-finansial, keselamatan dan kesehatan kerja, serikat kerja, produktivitas kerja, MSDM dalam lingkungan global, pengembangan organisasi, dan knowledge management dan learning organization. Tadi sudah disebutkan juga ya di pada silabus pada daftar isi. Pendekatan umum dalam pelaksanaan perkuliahan MSDM akan digunakan berbagai model pendekatan atau metode, antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas, dan presentasi dan simulasi, agar perkuliahan dapat lebih dipahami dan diserap dengan baik. Adapun media atau sumber belajar yang akan digunakan diantaranya whiteboard, OHP, LCD, gambar-gambar, dan simulasi. Sudah biasa di kampus-kampus juga semuanya begitu. Evaluasi persentase kehadiran dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran minimal 80% ya, bahkan ada yang 75% ya. Tergantung kampus. Penilaian terhadap tugas, penilaian terhadap respon atau ulangan, penilaian terhadap partisipasi aktif dalam diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kerangka pokoknya sama yang tadi, tidak perlu disebutkan lagi. Teman ini sama, tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Tapi yang perlu diketahui bahwa di MSDM ini biasanya hubungannya dengan HRD, personalia. Kita ada, kalau kita lihat industrinya, kita turun ke industri, kita dari staf HRD, dari senior HRD, atau manajer HRD, atau apa ya, profesional HRD ya. Itu ada apa namanya, ukuran kompetensinya itu ada ya, sesuai industrinya. Jadi lebih baik kalau nanti dilengkapi dengan surat keterangan pendamping ijazahnya itu diikuti misalnya dari staf dulu, dari apa kita hubungan dengan sertifikasi BNSP. Dengan sertifikat BNSP, hubungannya nanti uji komnya dengan LSP, lembaga sertifikasi profesi. Untuk diklatnya cukup dengan dari kampus saja. Ini, tapi kalau misalnya di kampus ada LSPP 1, ya diikutin saja. Kalau yang misalnya konsentrasi untuk HRD, biasanya ada staff, ada istilahnya human capital staff, atau staff HRD, atau nanti ada yang namanya itu manajer HRD, atau senior HRD. Ada beberapa tingkatan, jadi sesuai ukurannya aja nanti mampunya sampai di mana gitu. Jadi kita mau inginnya apa? Kita mencapai langsung manajer, boleh-boleh aja kalau kita udah
udah melewati kompetensi staffnya gitu. Gitu. Jadi nanti bisa dicoba uji kompetensi. Jadi mahasiswa sudah siap untuk turun menjadi pekerja ketika udah lulus nanti, minimal udah uji kompetensi dan apa misalnya kalau staff HRD apa saja yang dikerjakan, tugas-tugasnya sudah terukur dan kita udah tahu, jadi udah kompeten. Jadi ketika kita udah punya surat keterangan pendamping ijazah sebagai staff HRD misalnya, itu tugasnya hanya sama seperti itu. Jadi otomatis perusahaan tersebut akan mengambil kompetensinya dan kompetensinya staff HRD. Jadi gitu untuk sementara kita tutup saja. Sampai ketemu dengan buku saya selanjutnya. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi udah ada tergambar bahwa MSDM ini apa tujuannya dan kita hubungan ke industrinya jadi apa gitu. Kalau MSDM otomatis HRD ya, personalia atau Human Resources Department. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.